dan bahagia, Bapak Ibu Guru Senusantara. Saya Apolorinda Kaisan SPD, Guru Matematika SMA Negeri 1 Kalabahi, calon guru penggerak Angkatan 10. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang akan saya implementasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional untuk murid saya di kelas adalah: yang pertama, kesadaran diri; yang kedua, manajemen diri; yang ketiga, kesadaran sosial; yang keempat, keterampilan berelasi; dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan inilah KSE yang telah saya pilih dengan alasannya masing-masing. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Dan inilah modul ajar berdiferensiasi terimplementasi kompetensi sosial emosional terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang telah saya buat. Struktur modul ajar yang telah dibuat dari modul ajar yang telah saya ATM, ambil tiru dan modifikasi, itu dimulai dari informasi umum. Yang pertama ada identitas modul ajar. Yang kedua adalah kompetensi awal.
Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, alat dan media pembelajaran. Yang kelima, target peserta didik. Di sini tercantum jumlah peserta didiknya 108 orang, itu untuk 3 kelas, karena memang pada kelas 10 saya mengajar 3 kelas, sehingga saya menuliskan untuk 3 kelas. Berdasarkan angket gaya belajar yang telah diisi oleh 108 peserta didik, terdapat gaya belajar visual kinestetik sebanyak 54 orang dan gaya belajar auditori kinestetik sebanyak 54 orang. Kemudian yang keenam adalah metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Kemudian ada kompetensi inti, di dalamnya ada capaian pembelajaran, elemen pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran. Selain itu, ada juga indikator tujuan pembelajaran serta pemahaman bermakna. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan. Uraian kegiatannya itulah yang di dalamnya ada terdapat kompetensi sosial emosional yang harus kita tanamkan pada diri siswa, yakni misalkan dalam mengucap salam, kabar, atau mengecek kehadiran, itu kita sudah menanamkan KSE kesadaran diri. Kemudian menanyakan, memaparkan, dan mengingatkan kembali keyakinan kelas, itu juga merupakan penanaman kompetensi kesadaran diri. Serta ada ice breaking, itu membangun hubungan antara guru dengan peserta didik. Artinya KSE manajemen diri yang telah kita implementasikan. Pada kegiatan inti, guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial emosional peserta didik. Kalau pada modul ini saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang di dalamnya terdapat beberapa sintak ya. Pada sintak yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Pada sintak ini, KSE yang dimunculkan adalah kesadaran sosial ya, ketika ada pembagian kelompok, kemudian ada keterampilan relasi, itu siswa diberi kesempatan untuk membaca LKPD dan mencari bahan bacaan dari berbagai media informasi. Itu sudah ada keterampilan berelasi. Selain itu ada diferensiasi konten yang muncul di situ. Pada sintak yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, ini ada diferensiasi proses yang terjadi. Kemudian juga ada assessment for learning ketika ada kuis yang dijawab, dan ada kompetensi sosial emosional pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang muncul, serta KSE keterampilan berelasi ya, ketika mereka melakukan memberikan jawaban secara berkelompok. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Muncul juga KSE pengambilan keputusan secara bertanggung jawab ketika peserta didik diberikan kesempatan untuk membaca, mengamati langkah-langkah yang terdapat dalam LKPD. Ya.
Selain itu, ada diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar yang terjadi, yakni ketika siswa berdiskusi menyelesaikan masalah secara bersama-sama berdasarkan gaya belajar, baik gaya belajar visual kinestetik itu yang akan menuangkan jawabannya dalam bentuk carta, diagram carta yang terbuat dari pelepah pisang. Kemudian yang bergaya belajar auditory kinestetik itu mereka menuangkan jawabannya dalam bentuk PowerPoint, sehingga ada diferensiasi produk di situ. Pada sintak ketiga itu membimbing penyelidikan peserta didik. Ya, di dalam sintak ini ada keterampilan berelasi, terlihat dari adanya diskusi antara guru bersama peserta didik dalam menyelesaikan LKPD. Pada sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, itu ada diferensiasi konten yang terlihat dari kata memahami materi, kemudian diferensiasi proses itu ada menganalisis unsur-unsur penting, dan ada KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu terlihat pada menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selain itu ada juga diferensiasi produk yang terlihat ketika kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, dan juga KSE yang dimunculkan adalah keterampilan berelasi serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada sintak yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, itu yang muncul adalah KSE keterampilan berelasi, kemudian KSE kesadaran sosial, dan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kita lihat ada kalimat kelompok lain menanggapi presentasi atau penyajian dari kelompok lain. Kemudian ada asesmen as learning, itu kita lihat kalimat ada rubrik penilaian antar teman di LKPD. Selain itu ada diferensiasi produk dan juga assessment of learning yang bisa kita lihat pada kalimat membuat rangkuman hasil pemahaman tentang pembelajaran hari ini dalam bentuk bebas, ya. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah KSE yang dimunculkan, ya, bertanggung jawab dalam membuat rangkuman tersebut. Nah, kita lihat pada kegiatan inti itu ada KSE keterampilan berelasi muncul ketika peserta didik bersama guru mengevaluasi dan menyimpulkan. Ya. Kemudian ada KSE manajemen diri. Ya. Mereka atau siswa merefleksikan pembelajaran bersama dengan guru, baik secara langsung maupun melalui video refleksi yang dibuat dalam bentuk TikTok, kemudian dikirimkan di WA Group. Struktur modul ajar yang lainnya adalah asesmen atau penilaian, ya, baik asesmen as learning, kemudian for learning, dan of learning.
Selain itu ada juga sumber buku yang digunakan dalam menyelesaikan modul ini. Kemudian di akhir dari modul ajar harus ada lembar pengesahan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi setiap teman-teman yang sudah menyimaknya. Kata Bruce Lee, pengetahuan saja tidak cukup, kita harus menerapkannya. Kemauan saja tidak cukup, kita juga harus mempraktekannya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat senusantara.